Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat, ayah bunda tuan puan abang kakak orang baik dimanapun anda berada, insyaallah hari ini kita duduk sejenak kemudian tafakuh fiddin, dan materi yang akan kita bahas adalah visi besar kebahagiaan akhirat kita. Itu memerlukan tahapan besar dengan melakukan amal-amal saleh yang tentu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Setiap dari kita yang terus meningkatkan potensi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentu mempunyai cita-cita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup kelak nanti di akhirat. Bahagia yang kita idam-idamkan adalah bahagia yang abadi, tanpa rasa takut, bahkan tanpa rasa sedih. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Namun kebahagiaan akhirat yang kita inginkan tidak datang secara serta-merta ataupun datang secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan visi yang besar dengan langkah serta strategi, rencana, dan kemudian melakukan amal-amal yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah bangunan yang kita bisa ilustrasikan, dia akan tumbuh megah dan kemudian kemegahannya itu membutuhkan fondasi yang kokoh. Kebahagiaan akhirat yang kita inginkan pun memerlukan tahapan amal yang terus-menerus kita lakukan hingga ajal menjemput diri kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, وَمَنْ أَرَدَ الْآخِرَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang dia itu menginginkan keuntungan akhirat dan kemudian berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia beriman, maka mereka itulah yang usahanya akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Quran surat Al-Isra ayat ke-19. Dalam ayat lain Allah memberikan ketegasan, faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faza. Maka barang siapa dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia memperoleh kemenangan yang memberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan hidup kepada dirinya. Quran surat Ali Imran ayat 185. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan kepada kita, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ditegaskan lagi, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, surga itu, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dikelilingi oleh perkara yang disukai hawa nafsu, dan kemudian neraka itu dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan hawa nafsu. Maka hadirin yang berbahagia, bersabar dalam melewati yang tidak disukai demi meraih surga adalah sebuah perbuatan yang patut untuk kita perjuangkan.
Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, jalan untuk menuju kepada sebuah kebahagiaan akhirat adalah dengan membersihkan hati, memperbanyak amal saleh, dan terus menjaga hubungan dengan Allah hingga akhir hayat kita. Sebuah kisah menarik yang bisa kita jadikan sebagai inspiratif dikisahkan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama besar dan pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali ia hendak berangkat jihad. Namun dalam perjalanan itu ia melihat seorang janda yang mengambil daging bangkai burung. Setelah tahu bahwa wanita itu menafkahi anak-anak yatimnya, maka Ibnu Mubarak membatalkan keberangkatan jihadnya, lalu memberikan semua bekal jihadnya untuk keluarga itu. Ketika malamnya ia tidur, ia bermimpi melihat seorang yang berkata, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu sebagai jihad di jalannya dan memberimu ganjaran seperti pahala mujahid di medan perang. Kisah ini mengajarkan bahwa amal yang dirahmati Allah bisa datang dari ketulusan hati dan kepekaan terhadap kebutuhan daripada sesama kita. Bukankah Nabi SAW menjelaskan kepada kita, khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Mubarak yang membantu seorang janda ketika ia melihat seorang janda yang mengambil daging bangkai. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa hal penting yang bisa kita petik dari pembahasan di atas. Yang pertama, tetapkan tujuan akhirat kita. Jadikan surga sebagai visi hidup terbesar dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, mari kita perbanyak amal soleh, lakukan dengan penuh keikhlasan dan tentunya sesuai dengan sunnah baginda Rasul SAW. Yang ketiga, jaga konsisten amal kecil tapi berkesinambung, lebih Allah sukai daripada amal besar kemudian kita berhenti lantas tidak melakukannya sampai beberapa dekade. Yang keempat, perbanyak doa dan tawakal, kemudian memohon rahmat kepada Allah, dan kemudian juga memohon pertolongan kepada Allah. Yang kelima, tentu kita harus bersabar atas ujian jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sebab itu penuh tantangan yang memang harus kita lewati. Yang keenam, berkumpul dengan orang-orang saleh di lingkungan tempat tinggal kita agar kita tetap terfokus melakukan kebaikan dan kemudian tidak terpengaruh melakukan kejahatan. Yang ketujuh, perbaiki niat setiap amal, semua untuk keridaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuji oleh manusia. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, istiqomah itu adalah merupakan kunci yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus kita pegang dengan sebaik mungkin. Lalu kemudian apa yang kita lakukan harus kita fokuskan agar semua itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kerjakan bisa menjadi jembatan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.